Halo gengs, hari ini gue mau ceritain satu buku yang baru aja selesai gue baca dalam 2 hari. Bukunya judulnya adalah ini, Satu Hari Lagi, karya Devi Anastasia. Bahasanya ringan banget, jadi gampang bagi kita untuk nyerna ceritanya gitu. Nyantai juga bahasanya. Kemudian juga chapter-chapter yang ada di dalam buku ini itu pendek satu chapternya. Jadi kita nggak kerasa nih udah baca beberapa chapter gitu kan. Karena chapternya pendek-pendek. Terus juga yang gue suka adalah Mbak Devi ini jujur banget kayak di ceritanya. Jadi gue appreciate banget kita jadi bisa belajar dari kehidupan dia gitu, karena pasti gue yakin gak mudah untuk nyeritain sesuatu yang kita anggap dahulu itu memalukan gitu kan bagi kita, dan ini diceritakan agar orang lain bisa dapat pelajaran dari situ. So kudos to Mbak Devi. Ada cerita-cerita yang menurut gue juga kayak agak menggelitik ya bagi gue, karena gue bisa relate. Contohnya kayak gak bayar tiket tram gitu ya. Gue biasanya bayar, gue selalu bayar. Cuma ada suatu hari, jadi kayak let's say gue waktu itu baru 3 bulanan di Perancis, itu gue gak pernah gak bayar tiket tram. Kemudian ada suatu hari itu gue nginep di rumah teman gue. Kemudian kayaknya itu kayak gue kelupaan or something gitu ya. Akhirnya ya udah, gue karena nggak bawa kartunya, jadi gue nggak beli tiket juga, ya udahlah gitu kan. Terus somehow itu gue kena dan bayarnya sekitar berapa ya, 35 euro atau berapa euro gitu, dan harus ngurus kayak di satu kantor tramnya gitu lah. So jadi gue kayak lumayan relate cerita-cerita itu, dan cerita tentang struggling saat di Eropa gitu ya. Gue kebetulan merasa ya lumayan nyaman lah hidupnya, ya standar gitu kan waktu di sana. Tapi gue juga tahu teman-teman gue yang hidupnya lumayan struggling juga, tapi bisa tetap survive. So ini ngingetin gue ke teman-teman gue yang itu, yang gue sangat takjub dan really appreciate mereka sih. Gue ngerasa teman-teman juga perlu banget baca buku ini, karena menurut gue dengan kita baca buku seperti ini tuh menginspirasi kita untuk tetap survive di kondisi apapun. Buku ini tuh kayak ngasih contoh di real kehidupan nyata, bahwa even di kondisi yang sangat buruk gitu ya, ada seorang gitu ya di Indonesia, Mbak Devi ini, yang bisa survive, bahkan akhirnya bisa secara ekonomi sukses gitu. Satu hal lain yang gue dapat dari buku ini adalah kegigihan Mbak Devi untuk mulai content creation. Jadi di beberapa halaman akhirnya Mbak Devi bilang bahwa Mbak Devi create konten like in YouTube, Instagram, dan TikTok gitu ya. Dan itu update beneran per hari, setiap harinya selama setahun. Jadi ada sekitar 365 konten selama 1 tahun di 3 platform tersebut. Jujur itu lumayan inspirasi gue juga untuk mulai konten, untuk mulai konsisten dulu gitu. Oke, itu aja untuk video hari ini. Bye-bye.